Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di belajar pemrograman berbasis web secara otodidak di channel saya. Di part 4 kali ini saya akan menunjukkan tentang bagaimana membuat alur program dan bagaimana membuat relasi tabel di database. Untuk membuat diagramnya kita akan menggunakan Microsoft Visio. Ini saya sudah punya Microsoft Visio. Double klik di Microsoft Visio, maka akan muncul pilihan-pilihan diagram yang bisa dipilih untuk menggambarkan alur aplikasi atau menggambarkan relasi tabel dalam database. Untuk yang pertama, saya akan memberi satu contoh cara menggambarkan alur proses yang akan dibuat di dalam aplikasi dengan menggunakan basic flowchart diagram. Kita klik di basic flowchart diagram. Double klik ya, maka akan muncul di sebelah kanan ada satu halaman kosong untuk menggambarkan diagramnya, dan di halaman kiri ada lambang-lambang yang bisa menggambarkan alur proses aplikasi. Jadi ini ada banyak lambang-lambang ya, ada proses, ada decision, ada start end dan seterusnya. Nanti kita akan gambarkan di sini. Untuk menggambarkan alur aplikasi atau alur program itu bisa langsung secara utuh satu aplikasi, bisa juga dibagi menjadi part-part proses. Jadi kalau kita membuat satu website atau satu aplikasi berbasis web, pasti di dalamnya ada banyak proses kan, ada proses login, ada proses input data user, ada proses input data barang, ada proses input penjualan, ada proses input pembelian, dan banyak proses-proses lainnya. Itu bisa kita gambarkan per part proses atau bisa juga digabungkan. Di sini saya hanya akan mencontohkan satu proses saja caranya. Nanti silahkan buat teman-teman di rumah yang mau mencoba membuat alur proses lain yang dibuat di aplikasi kita, itu boleh-boleh saja. Jadi membuat suatu aplikasi itu seorang programmer memang dituntut untuk merepresentasikan keinginan user atau calon pengguna aplikasi ke dalam aplikasi. Jadi ketika kita mendapatkan permintaan, misalnya buatkan aplikasi untuk melayani penjualan servis laptop seperti itu misalnya, maka kita harus mulai berimajinasi, mulai menata keinginan, alur, kebutuhan dari user untuk dituangkan ke dalam aplikasi. Itu kenapa kemarin saya tunjukkan per part bagaimana caranya biar sampai turun di bentuk coding aplikasi. Jadi sebelum ke coding itu banyak turunan-turunan atau tahap-tahap atau level-level yang harus dipikirkan sehingga ketika proses coding itu akan menjadi lebih mudah. Jadi jangan langsung coding ya. Kadang mungkin bagi pemula atau yang belum punya dasar perkuliahan informatika atau pemrograman, itu biasanya ketika membuat suatu aplikasi hanya memikirkan ada ruang penyimpanan data dan ada interface, padahal tidak sesederhana itu. Jadi sebelum membuat
ruang penyimpanan data, maka kita harus memikirkan yang ada di dalamnya sehingga aplikasi bisa digunakan dengan baik tanpa ada data yang saling bertumpuk, tanpa ada data yang double, tanpa ada tabel yang terlalu banyak kolom atau masalah-masalah lain. Jadi fungsi dari perancangan ini adalah agar ketika mencapai ke tahap coding aplikasi, kita sudah tahu alurnya seperti apa, perancangannya seperti apa, database-nya seperti apa. Jadi setelah menentukan entitas, menentukan tabel, nama-nama tabel, lalu kita masuk ke desain alur proses yang ada di dalam aplikasi. Yang pertama, saya akan coba contohkan membuat alur proses login. Jadi ini saya pisah ya, alur proses login. Setiap diagram didahului dengan simbol start. Jadi caranya ini ya. Ini kalau memasukkan simbol yang ada di kiri ke halaman sebelah kanan untuk desain, itu kita double klik lalu ditahan lalu didrag ke arah ruang kosong yang ada di sebelah kanan. Nah, ini sudah ada ya. Jadi ini kita pindahkan. Lalu kita double klik untuk mengisikan kata-kata di dalamnya. Ini berarti start. Tulisannya kurang besar ya. Ini start ya. Oke. Start. Setelah start, mulai proses, kita akan memerlukan data login. Jadi ini ada simbol data. Ada simbol data. Kita double klik. Biasanya datanya username dan password. Kurang besar tulisannya ya. Sepertinya cukup kelihatan. Username dan password. Kita hubungkan dengan konektor. Ini klik konektor di atas, lalu mengarah ke titik dan bertemu dengan titik. Nah, start, kita memerlukan data username dan password untuk melakukan proses login. Login, ini kita hubungkan lagi dengan konektor. Ini double klik di dalam untuk menuliskan proses. Langsung saja ya, karena ini udah lambang proses, jadi kita tuliskan login. Nah, seperti ini. Proses login, jika berhasil, maka ada data validasi username dan password. Validasi subproses ya, di dalam proses login ada subproses validasi username dan password.
Ini ada validasi username dan password. Ini bisa dikecilkan jika terlalu besar. Oh, salah. Ini bisa dikecilkan ya jika terlalu panjang, takut ruangan untuk desainnya tidak cukup. Validasi username dan password. Setelah validasi ada data login sukses. Jadi kalau username dan password dikenal. Ini kita besarkan. Lalu alurnya ke bawah. Jadi ini ada arah panah ya. Jika ke bawah maka alurnya ke bawah, jika ke samping maka ke samping. Jadi alurnya itu tidak harus selalu ke bawah, bisa saja kembali ke atas. Jadi ini dari validasi username itu kan ada kemungkinan berhasil dan gagal. Ini decision ya, decision itu berarti ada dua kemungkinan. Setelah validasi kita kasih decision, yaitu pilihan lebih dari satu kemungkinan, bisa berhasil atau gagal. Jadi ini ada decision. Kita hubungan dengan konektor. Dari validasi ke decision, jika gagal maka kembali ke sini. Nah, ini arah panahnya naik ya. Jadi arah panah itu digambarkan sesuai dengan dimana kita mulai menitik atau mengklik scroll lalu ditarik ke arah tujuan panahnya. Ini tanda panahnya bisa kita kasih keterangan login gagal. Nah, ini panah ke atas jika loginnya gagal. Ini tampilannya nggak 100% ya. Nah, kelihatan sekarang. Dan jika berhasil